Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Gimana kabarnya Mbak Vena? Puji Tuhan sehat baik. Gimana kabarnya Mbak Vera? Baik dong, luar biasa. Tuhan memberkati. Oke, jadi kesempatan malam hari ini kita mau nemenin malam minggunya teman-teman semua dengan dialog interaktif dengan tema apa Mbak Vena? Peran remaja pemuda di tengah pandemi virus COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita angkat satu pujian dengan judul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai mantra besar menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam ternyata kasihmu. Ya teman-teman, malam ini kita mau berbincang-bincang santai dengan salah satu pendeta kita yaitu Bapak Sabat dengan tema Peran Remaja Pemuda di Tengah Pandemi Virus COVID-19. Ya, jadi di sini kita udah sama Pak Sahabat ya Mbak Vena, narasumber kita, pendeta kita yang paling ganteng sedunia. Gimana kabarnya Pak Sahabat? Puji Tuhan, baik Mbak Sehat. Vera. Sehat Mbak ya, Vena. Pak? Sehat. Oke. Kesibukannya apa aja nih Pak di tengah pandemi seperti ini? Saya masak, bantu istri. Masak juga Pak di rumah? Masak dong, Wah, masak luar air. biasa, suami idaman ini. Ini kan sudah 3 bulan ya Pak kurang lebih kita di rumah, stay at home, melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah bahwa kita harus melakukan social distancing. Udah diubah jadi physical distancing ya Pak sekarang? Iya, Bukan physical social distancing. lagi tapi physical. Tentunya kan kita teman-teman pemuda remaja pasti rindu bergumul, bersekutu, memuji nama Tuhan lagi. Pokoknya seperti dulu sebelum pandemi ini terjadi ya Pak. Nah, gimana tanggapan Bapak tentang kerinduan kita pemuda remaja gereja untuk bersekutu, berkumpul lagi seperti sebelum pandemi ini Pak? Iya, tentu suatu hal yang sangat wajar ketika remaja pemuda karena sudah lama tidak berjumpa, biasanya bersekutu bersama, sekarang lama tidak bersua. Jadi kalau ada rasa rindu, ada rasa kangen, itu sesuatu yang sangat wajar ya Mbak Vera dan Mbak Vena. Nah, hanya tentu kita juga harus terus mendukung apa yang menjadi usaha pemerintah, termasuk juga gereja, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan cara ya kita menunda untuk melaksanakan persekutuan dalam jumlah banyak di suatu tempat begitu. Jadi malah kalau rindu itu malah bagus. Artinya kalau ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk bersekutu, berarti kan memang ingin jumpa dengan teman-teman. Nah, rindu ini kiranya dipupuk, ditahan, kelak pada saatnya kita
boleh kembali bersekutu, berkumpul bersama, pandemi ini telah selesai, kalian bisa bersekutu lagi. Begitu Mbak Vera dan Mbak Vera. Ya, jadi itu teman-teman, walaupun di rumah saja, kita tetap bersekutu bersama Tuhan sebagai generasi muda gereja. Bagaimana peran remaja pemuda di tengah pandemi menurut Bapak Pendeta? Ya, peran pemuda remaja Kristen di tengah pandemi ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Dari hal yang paling sederhana dan paling mungkin bisa dilakukan adalah yang pertama, kita dukung dalam doa. Kita mendoakan bangsa negara kita mendoakan masyarakat, kita mendoakan gereja, kita semua untuk bisa melewati masa sulit ini, masa pandemi ini dengan baik. Dan hal yang kedua yang bisa dilakukan remaja pemuda adalah dengan cara membuat konten YouTube seperti sekarang. Dengan adanya konten ini menjadi sarana untuk kita menyapa teman-teman kita, remaja pemuda lainnya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Begitu Mbak Vera dan Mbak Vera. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Pak Sahabat. Tentunya buat ngisi waktu luang, kita bisa membuat konten sebanyak-banyaknya ya Mbak Vena. Kalian buat menyapa teman-teman yang ada di rumah, mengobati rasa rindu kita. Pak, kalau kita lihat di televisi, di berita khususnya, kita tahu bahwa kasus corona ini setiap hari itu bukannya semakin menurun grafiknya, tapi malah semakin meningkat dari hari ke hari, selalu bertambah dan bertambah. Dan tentunya teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik itu yang seiman dengan kita ataupun siapapun itu teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita pun juga mengalami dampak dari COVID ini. Nah, kita sebagai pemuda remaja gereja, apa sih Pak yang bisa kita lakuin buat mereka-mereka yang terkena dampak itu? Iya, yang bisa dilakukan remaja pemuda gereja, kalau menurut saya harapannya kita remaja pemuda bisa menjadi pelopor di dalam kita mengkampanyekan memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara yang pertama menghindari kerumunan, dan jika aktivitas di luar mengenakan masker tentunya, dan melaksanakan pola hidup sehat ya teman-teman. Jadi kadang remaja pemuda itu kan punya kesan atau punya image biasanya ngeyel, tapi saya yakin remaja pemuda Kristen khususnya GKJ Barat tidak masuk dalam golongan itu, karena remaja pemuda Kristen bisa menjadi pelopor untuk mengkampanyekan memutus rantai penyebaran virus corona dengan melakukan hal-hal baik, menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Lantas bagaimana peran kita untuk mereka yang terdampak? Tentu juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Jika teman-teman remaja pemuda terpanggil untuk menggalang donasi melalui kegiatan apapun, teman-teman bisa berbagi baik dalam bentuk sembako atau dalam bentuk lainnya pada mereka yang terdampak, karena memang banyak di masa pandemi ini mereka yang kehilangan pekerjaan, lansia yang hidup sendiri di rumah dan lain sebagainya, atau pedagang kaki lima yang juga kehilangan omsetnya. Jadi teman-teman bisa melakukan apapun, menggalang donasi untuk bisa memberikan sesuatu bagi mereka, meringankan beban hidup di masa pandemi. Begitu. Oke teman-teman, bisa kita pahami ya, ternyata kita sebagai remaja pemuda gereja itu memiliki pengaruh yang besar di tengah pandemi ini. Kita bisa berbagi sesama kita, bisa membanggakan gereja kita, dan pastinya memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir Pak, bisa disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, bagi teman-teman remaja pemuda GKJ Barat dan remaja pemuda dimanapun berada, ada satu ayat yang ingin Pak Sahabat bagikan kepada teman-teman semua, yang diambilkan dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu karena kamu masih muda, tetapi berikan teladan bagi orang-orang percaya dalam ucapan, perilaku, cinta, iman, dan kemurnian. Jadi di masa pandemi ini, mendasar pada firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, Pak Sahabat berharap, kita semua berharap remaja pemuda Kristen meskipun masih muda,
namun bisa menjadi teladan yang baik bagi sesamanya, bisa menjadi teladan melalui ucapan, perilaku, cinta, iman, dan kemurnian. Sehingga melalui kehidupan remaja pemuda, Mbak Vera dan Mbak Vena benar-benar bisa menjadi sarana berkat dan kesaksian bagi semua orang. Itu Tuhan memberkati. Terima kasih sekali Pak Sabat, Sama-sama Mbak Vera. luar biasa sekali pesan yang sudah disampaikan Pak Sabat buat kita. Jadi sekarang kita udah nggak bingung nih Pak Sabat, sebagai pemuda remaja apa sih yang harus kita lakuin di tengah pandemi ini. Salah satunya ada bikin konten ya Mbak Vena ya, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari dialog yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan hari ini adalah bahwa kita sebagai remaja, khususnya di dalam gereja, kita harus bisa menjadi pelopor atau mengkampanyekan pemutusan rantai virus dari COVID-19 ini sendiri. Dan selain itu, apalagi Mbak Vena? Kita harus belajar membuka diri untuk menolak virusnya, bukan orangnya. Jadilah teladan bagi sesama dalam ucapan dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih teman-teman, asik kan obrolan dari kita? Pastinya seru dong. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menantikan konten kita yang selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. See you.